Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat ini ada 60 ekor lebih domba merino. Saya akan ketemu sama Mas Deka, akan tanya sejarah merino, kemudian keunggulan merino, kenapa diburu orang sekarang merino itu. Keunggulan merino dibandingkan dengan domba yang lain. Terus syukur-syukur di kandangnya Mas Deka ini ada stok anakan merino yang bisa kita beli. Ini khusus untuk teman-teman yang sangat hobi dengan domba unyu-unyu. Tonton terus videonya, perbincangan saya dengan Mas Deka. Nomor teleponnya nanti saya sertakan setelah ini. Agro TV, berbagi sukses dari orang sukses. Assalamualaikum Mas Deka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beberapa lama ini tidak ketemu ya. Nah, akhirnya ketemu lagi. Ketemu lagi di kandang blok merino. Siap. Omong-omong domba merino ini Anda punya berapa banyak? Total populasi kita di Slawe Farm hari ini jumlahnya kurang lebih 65 ekor. 65 ekor jantan betina semuanya ya. 65 ekor. Anak-anaknya. Nah, kalau nambah anaknya, ini kemarin ada sekitar 20 ekor, tapi sudah dibeli. Dibeli orang juga. Pokoknya Ya. gede-gede gitu ya. Populasi sebenarnya di 80 ekoran khusus untuk merino. Yang kemarin sudah dibeli ada sekitar 30 ekoran Gitu ya. anak-anak yang sudah dibeli, jantan-jantan. Ya, saya tertarik sekali dengan domba merino ini. Siap. Mas merino itu tidak ada yang F1, F2 gitu ya? Ya sebenarnya kalau dia disilangkan lagi, kalau misalnya dia istilahnya namanya full blood, sesuatu yang full blood, genetik aslinya, apabila disilangkan dengan betina lain, betina lokal, ya sakjane ono ae F1 merino itu bisa. Jadi bisa aja kalau mau disebut itu. Cuman sebenarnya sudah ini kan juga bukan merino asli yang memang murni dari karena memang ada sejarahnya. Domba ini dulunya asal negaranya dari Spanyol. Nah, dari Spanyol ini dia mungkin kalau kita lihat, kita ini kan dulu masuk di era penjajahan. Mungkin ada yang bilang ini dibawa memang dari londo-londo itulah, dari Londo dibawa untuk masuk ke Indonesia, ternyata disilangkan dengan domba lokal Indonesia. Bagus juga anak-annya gitu. Oh gitu. Nah, akhirnya era Pak Soeharto itu domba ini didatangkan lagi untuk dikembangbiakkan banyak di Indonesia, baik itu di Jawa Barat maupun di daerah Wonosobo sebenarnya yang paling terkenal dengan iklim yang memang bagus. Untuk kalau tidak salah itu peternakannya namanya Tapos gitu dulu ya? Tapos betul, yang di Pak Ciawi ya? Di Ciawi, Jawa Barat itu dulu. Dikembangkan itu ya? Iya. Jadi memang masuk, setelah itu disilangkan dan dilihat anak-anaknya memang bagus gitu Pak. Nah ini teman-teman, dengan domba lokal yang bobot katakanlah hanya 40 kiloan, kena merino yang bobotnya 100 kilo, nah ya bagus gitu lah, genetiknya oke. Nah singkat cerita akhirnya didatangkan agak banyak, dikembangkan di sini. Di Tapos tadi. Di eranya masa Pak Harto, dan hari ini berkembang terus sampai nggak hanya di Wonosobo saja, sampai ke Pacet. Sampai ke Pacet di Slawe Farm sekarang sudah ada. Iya, luar biasa. Nah, iya Mas. Ada yang menyebut akhirnya dengan ras itu dengan domba Batur, domba Wonosobo, Dombos. Ada juga yang menyebutnya tetap domba merino gitu ya. Sampai sekarang. Tapi sejarah dan tidak bisa kita pungkiri, ciri-cirinya ini memang sangat unik sekali domba. Ciri-cirinya gimana Mas? Kalau jantan dan betina bisa disebutkan? Jantan sama betina perbedaannya cuma nanti di ukuran besar badan. Yang jantan yang mana Mas? Nah, yang jantan kalau bisa lihat di blok ini, nih yang paling besar. Ini yang paling besar jantan. Ciri-cirinya begini ya? Nah, ciri-ciri merino, satu dengan ekor panjang. Bulunya bulunya ngembang gitu ya teman-teman. Tidak kayak ya. Jadi dia memang ini. Bukan kayak dorper. Bulunya tebal. Kalau untuk jantannya hanya kalau merino itu hanya memang matanya saja ini yang tersisa untuk ini, sisa lubang mata sini.
dan di tempat hidung. Semua yang lainnya ini ketutup bulu. Iya, betul. Dan bulunya lebat teman-teman. Jadi itu yang jantan. Makanya kok dibilang akhirnya domba merino ini dombanya lucu karena memang dia tampilannya kayak boneka ya. Seperti boneka ini kalau orang lihat. Kalau jantan itu bobot terbesar. Kalau bobot dia bisa sampai di 120 kilo. Itu ya. 120 kilo, bahkan kemarin itu ada yang bobotnya bisa nyampe di 140 kilo itu untuk merino. Nah, terus memang dia besar, pendek, lucu, imut-imut, dadanya juga besar, teman-teman. Bulunya, telinganya, tapi yang paling membedakan identiknya adalah hampir semua wajah ini ketutupan bulu kecuali ujung hidung sama mata. Ya, ini harus rajin dipotong ya berarti ya. Dicukur gitu. Kalau nanti mau dicukur, teman-teman, karena memang di daerahnya dikembangkan di Australia, di luar negeri, itu untuk diambil bulunya, wool ini. Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia, sementara ini dua yang masih dimanfaatkan. Satu untuk diambil dagingnya, dia memang pedaging dan bulu. Yang kedua, yang diambil itu adalah dia diambil untuk ikut kontes. Oh gitu. Biasanya. Daging sama itu untuk kontes. Dia memang daging, hewan dombanya besar. Makanya bauannya. Kalau betina mas betinanya. Nah, kalau betina hampir dia sama. Cenderung lebih pendek, tapi hampir sama. Hampir sama aja. Ini mana betina di sini? Misalnya ini blok betina. Ini dia ya teman-teman. Super teman-teman. Lu sampai ketarik sampai nggak kuat loh. Nggak kuat ya mas. Nah teman-teman ya. Ini betina. Betina. Bulu mata juga sama. Maksudnya bulu di kepala sama, hanya mata dan ini yang mulut ini ya. Yang itu dia tidak ada bulunya. Terus sama dengan jantan tetapi gagahnya gagah. Ya. Jantan. Lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi, lebih besar, dan untuk betina lebih pendek dikit, gitu aja perbedaannya. Terus domba merino ini sekarang sudah dikembangkan sehingga dia juga bukan hanya warna putih. Seperti ini teman-teman lihat. Ya, ada yang sekarang di Indonesia disebut coklat ini merino panda ya istilahnya. Dia sudah disilang-silangkan. Yang 2 ekor hadap sini tuh ya. Ya. Itu merino panda. Bisa dilihat. Cuman aslinya kalau yang coklat itu kan wajah depannya nggak berbulu. Nah itu sudah dia sebenarnya udah crossing. Kok seperti Texel? Bedanya apa dengan Texel? Nah untuk perbedaan dengan Texel dari sisi tampilan wajah itu sudah berbeda dengan Texel ya. Bulu? Kalau bulu ini kan sampai sini teman-teman. Ya, kalau Texel? Texel dia enggak. Texel hanya kepalanya di bagian depan itu tidak berbulu dia. Gitu. Terus bagian kaki bawah bulu biji ini enggak ada bulunya. Ini di merino ini biji pun ada bulunya teman-teman ya. Biji untuk biji pelir. Terus kakinya ada bulunya. Kalau bulunya pun halus teman-teman memang. Ya memang kualitas wool nomor 1 lah. Oh gitu. Untuk memang kambing yang diambil, untuk domba yang diambil bulunya. Terus keunggulannya mas? Nah, ada 3 keunggulannya. Yang pertama dia dari sisi domba memang sebagai pedaging. Ini domba salah satu pedaging yang bobotnya dia aja bisa sampai di 140 kilo. 140 kilo. Jadi kalau nanti karkasnya ya misalnya karkasnya dia katakanlah 50%-nya ya teman-teman sudah bisa hitung. 140 dibagi 50% itu ya. Berarti itu hebat ya penghasil dagingnya. Penghasil daging. Yang kedua, secara tampilan dia ini lucu sehingga kalau orang kepingin bisnis peternakan, tetapi dia kepingin peternakannya itu sebagai sarana hiburan untuk orang wisata. Domba ini yang cocok dipakai. Gitu, jadi anak-anak akan seneng melihat ini bisa sambil nyusui dombanya, sambil bermain. Karena anak-anaknya nanti lucu kalau kita lihat. Ayo kita lihat di sana nanti anaknya itu kayak boneka itu teman-teman, asli. Boneka panda, boneka domba. Terus dari segi kesehatan, ketahanan terhadap penyakit mas? Ketahanan terhadap penyakit sebenarnya bagus. Jadi nggak ada kendala selama di Indonesia. Yang penting teman-teman perhatikan pakan dan nutrisinya. Begitu. Karena kalau podoy pakannya cuman suket, nggak ada konsentratnya ya kadang juga cungkring. Oh gitu. Terus keunggulan lainnya memang dari bulu. Yang ketiga, kalau teman-teman
bisa mengelola bulunya, memang bisa dimanfaatkan jadi wol seperti di luar negeri itu. Karena iklim di sana kan dingin, jadi dia bisa dimanfaatkan untuk itu. Kalau di Indonesia apa mungkin? Kalau di Indonesia tidak digunakan Belum ini. ya, belum. Belum. Ada ya. Jadi butuh kalau mau Belum banyak dikelolakan ya. bisa. Jadi itu tadi kelebihannya dia. Jadi kalau untuk domba wisata hiburan bisa menggunakan ini. Karena orang akan senang, anak-anak akan senang melihat untuk pembelajaran domba ini dengan tampilan yang lucu dan imut-imut dari merino. Berarti ini bukan termasuk domba perah, bukan ya? Bukan. Oh, untuk gitu. domba perah kelasnya nanti awasi. Tapi kalau untuk domba ini, Pedaging. domba pedaging dan penghasil bulu yang bagus, wol yang bagus, sebenarnya adanya di merino. Oke. Kira-kira ada teman yang tertarik, kemudian anak-anaknya ditempil itu dibeli, bisa nggak Mas? Bisa, selalu terbuka, selalu farm untuk semua peternak Indonesia. Indukannya sekian banyak, berarti kan anak-anaknya sudah banyak dong? Anak-anak banyak. Kayak kemarin itu ada lahir sekitar 40 ekor. 20 itu sudah dibeli. Ini masih ada sisa 20-an, tapi belum lepas api. Gitu. Coba kita lihat Mas, di mana Mas? Boleh itu lokasinya ada. Yang mana Mas? Nah, anak-anak domba merino. Mas? Ini contoh anak-anak merino. Oh, iya. Orat ini teman-teman. Mantep ini. Berat sekali. Berapa? Ini umur masih 1 minggu, 2 mingguan ini teman-teman. 2 minggu ya. Jantan apa betina itu? 2 minggu. Kalau ini betina. Oh betina. Betina teman-teman. Belum bisa dibeli dong yang umur segini. Kalau betina belum bisa dibeli. Ya, gitu, tapi kalau misalnya ini ya, ini jantan. Yang mana? Oh ini. Nah, misalnya ini jantan nih teman-teman ya, anak merino umur segini itu kita jual di harga 3.500.000 sampai 4 juta. Ini barangkali teman-teman mau. Umur di usia 3 bulan. Berarti 3 bulan setengah dilepas. 3 bulan setengah dilepas belum sampai sekarang 4 ini. bulan. Belum, karena belum lepas api. Ini belum lepas api. Berarti inden dulu dong ya. Inden dulu kalau mau, nanti langsung hubungi Pak Rus yang di kandang. Oh gitu. Ini berapa harganya Mas kira-kira nanti? Kalau harga kita 3,5 sampai 4 juta. Gitu ya. 3,5 sampai 4 juta. Itu umurnya lepas api di kurang lebih umur 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Kalau yang ini masih inden ya. Masih bunting ini teman-teman. Ini bunting ya? Ini bunting juga apa? Ini sebenarnya beranak. Anaknya tadi keluar mainan. Sudah beranak. Nggih. Oh, yang ini dulu. Ini anaknya satu-satu ya. Betul. Ini teman-teman, jadi merino ini jenisnya kemanfaatannya untuk pedaging itu yang utama. Yang kedua bulunya itu kalau di luar negeri. Nah di Indonesia itu belum terlalu dikelola bulu itu. Mungkin kalau teman-teman punya alternatif untuk bisa mengelola lebih bagus bisa. Ini nanti ini juga ya diinden ya. Bisa ya. Bisa diinden untuk ini. Ya ini. Jantan betina itu api ya. Kalau ini tapi masih teman-teman ini masih usianya umur berapa hari? 14 hari. Ya. Tali pusarnya belum lepas teman-teman. Iya. Pokoknya ikuti terus saja video di Agro TV. Agro TV banyak. Nanti perkembangannya. Nanti perkembangannya kan selalu update ya. Nah, kayak seperti ini bisa diinden ini. Bisa diinden. Pokoknya teman-teman langsung WA ke admin di Pak Rus. Tinggal ini ya, yang apa namanya? Sisa yang gede-gede. Iya, kemarin yang 20 ekor anaknya sudah dibeli, sudah diborong. Teman-teman bisa lihat di TikToknya Selawe Farm. Nah, itu diangkut pakai motor. Gitu ya. Merino teman-teman, monggo. Itu masih ke sana Mas, kita lihat sana. Masih ke sana ada anaknya. Ya. Ini anakan merinonya. Cuman kalau betinanya merinonya ini udah kita cukur teman-teman ya. Sudah kita cukur. SOP kesehatan untuk minimal setelah ini kan bisa dilihat ukur BCS tingkat kegemukannya. Gitu. Terus yang kedua terbebas dari parasit luar, kutu, tumo atau apa begitulah. Nah, yang hitam itu umur berapa? Yang hitam ini masih umur 2 bulan setengah. 2 bulan sama gede ini, kakinya gede. Itu jantan sepertinya. 2 bulan setengah jantan. Hitam. Tapi belum lepas api. Kalau mau inden monggo. Nanti langsung hubungi admin Pak Rus kandang Selawe Farm. Mas Deka, menarik sekali. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Tetap sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.